Pernah gak? Kamu sudah bilang mau istirahat, tapi malah kesedot sama tugas yang seharusnya bisa ditunda? Sambil mengerjakan, kamu bilang, "Aduh, besok aja deh." Di dalam hati, kamu sadar, kamu bukan lagi menyelesaikan tugas, tapi justru melarikan diri dari perasaan tidak nyaman yang datang. Gabung dengan yang lainnya yang juga merasa terjebak dalam rutinitas yang mereka ciptakan sendiri. Perasaan itu gak enak, kan? Kadang kita lebih memilih menyibukkan diri daripada menghadapi kenyataan yang sebenarnya perlu dihadapi. Nah, sebelum terlambat dan kesibukan bodoh ini jadi kebiasaan, yuk kita tengok lebih dalam. Ada beberapa kebiasaan yang tanpa sadar kita buat dan menghambat proses kita untuk tumbuh, jadi lebih baik. Pertama, seringkali kita mencari cara untuk menghindari kenyataan yang tidak nyaman. Misalnya, seorang mahasiswa merasa terlalu stres dengan tugas akhirnya, dan alih-alih menyelesaikan tugas tersebut, ia memilih menonton film dari pagi hingga malam. Padahal, di dalam hatinya, ia tahu bahwa menunda hanya akan membuat masalah semakin besar. Kenapa kita melakukannya? Karena menghadapi kenyataan itu jauh lebih menakutkan daripada sekadar lari dari masalah. Dengan memahami bahwa menghindari kenyataan hanya menambah rasa stres, kita bisa mulai untuk berhadapan langsung dengan apa yang menjadi sumber masalah. Ingat, perasaan yang kita coba hindari bukan hanya pergi begitu saja, justru akan semakin mendesak jika dibiarkan. Menghadapi kenyataan dapat memberikan kita kelegaan dan membuka jalan untuk pertumbuhan yang lebih baik. Proses ini mungkin terasa menyakitkan, tetapi dengan dukungan yang tepat, kita bisa menemukan cara-cara baru untuk menghadapi rutinitas tanpa menghindar. Kedua, tugas seolah-olah menjadi pelarian dari perasaan tidak nyaman. Seorang pekerja kantoran bisa saja merasa cemas, lalu memilih untuk menyelesaikan tugas tambahan yang sebenarnya tidak mendesak. Dalam pikirannya, menyibukkan diri dengan kerjaan dianggap lebih positif daripada berlama-lama merenung tentang emosi yang rumit. Padahal, apa yang dia lakukan hanyalah menunda proses penyelesaian masalah internal yang sebenarnya. Menghadapi perasaan cemas bisa lebih menenangkan daripada tenggelam dalam tumpukan pekerjaan yang tidak ada habisnya. Dengan menyadari bahwa kita menggunakan tugas sebagai pelarian, kita bisa belajar untuk memberi waktu bagi diri sendiri, mengatasi emosi yang terasa menyakitkan, dan akhirnya menjadi lebih produktif dengan cara yang lebih positif. Ini bukan hanya tentang menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga tentang memberikan ruang bagi diri kita untuk merasakan dan berproses. Bahkan, kadang-kadang kita perlu mengizinkan diri kita untuk tidak selalu terlihat sibuk, demi kesehatan mental yang lebih baik. Ketiga, penyibukan diri dengan berbagai kegiatan seperti bersosialisasi berlebihan atau melakukan hobi bisa jadi bentuk pelarian. Misalnya, seorang ibu rumah tangga mungkin menghabiskan waktu berjam-jam di pasar, meski sebenarnya hanya ingin menghindari perasaan kesepian di rumah. Dengan terlalu sibuk mencari kegiatan, dia tidak memberi kesempatan untuk memproses perasaannya. Ketika kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang tidak esensial, kita melewatkan peluang untuk merenung dan menemukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Mengatur waktu untuk jeda dan refleksi bisa menjadi langkah awal untuk menghadapi emosi kita sendiri, membawa lebih banyak kedamaian dan pemahaman terhadap diri sendiri. Dengan memberi waktu untuk hening, kita bisa mulai menyadari hal-hal penting yang selama ini terabaikan. Proses ini tidak hanya akan memperdalam pemahaman terhadap diri kita, tetapi juga memberikan ruang untuk pertumbuhan yang lebih berarti. Keempat, menunda pekerjaan seolah menjadi kebiasaan umum, dan seringkali kita menggunakan berbagai alasan untuk membenarkan tindakan itu. Seorang mahasiswa mungkin berkata pada dirinya sendiri, "1 chapter lagi, baru deh kerjain tugas." Namun, sebenarnya dia lebih menikmati rasa nyaman yang ditawarkan dengan menunda. Saat kita menunda, kita selalu berpikir bahwa ada waktu lebih untuk menyelesaikan, padahal semakin lama kita menunggu, semakin berat tekanan yang dirasakan. Mengakui bahwa kita menggunakan penundaan ini untuk menghindari rasa cemas bisa membantu kita mendekati masalah dengan cara yang lebih konstruktif. Sesekali,
Coba ambil tindakan kecil untuk mulai menyelesaikan tugas-tugas itu. Ketika kita melakukan sesuatu, kita tidak lagi merasa dikendalikan oleh waktu atau rasa stres. Ini adalah langkah sederhana, tetapi sangat berdampak, karena kita bisa mengubah pandangan kita terhadap pekerjaan menjadi lebih positif, memperlambat kecemasan, dan memberi kita kendali kembali atas waktu yang kita miliki. Kelima, terkadang, mencari kegiatan hanya untuk mengisi waktu bisa menjadi cara untuk mengalihkan pikiran dari masalah emosional yang ada. Misalnya, seorang dokter yang mulai menghabiskan waktu berlebihan di gym, meyakini bahwa dia sedang berolahraga demi kesehatan. Namun, dalam faktanya, ia berusaha lari dari tekanan tugas di rumah sakit. Apa yang perlu kita ingat ialah bahwa olahraga tetap baik, tetapi jika dilakukan sebagai pelarian, kita mungkin saja sedang menyakiti diri sendiri. Mengorbankan banyak waktu untuk aktivitas fisik dapat bermanfaat jika diimbangi dengan memahami emosi yang mendasari. Jika kita menyadari pola ini, kita bisa mencoba untuk secara sadar memberi waktu untuk refleksi, belajar apa yang sebenarnya harus kita hadapi dan tidak sekadar menjerumuskan diri dalam kesibukan. Proses ini sangat penting untuk menemukan keseimbangan antara aktif dan tenang, memberi ruang untuk berpikir yang lebih mendalam tentang timbunan perasaan yang harus dihadapi. Keenam, ada kalanya kita berpura-pura sibuk justru untuk menghindari interaksi sosial yang mungkin membuat kita menghadapi perasaan tidak nyaman. Seorang pekerja mungkin berpura-pura mengerjakan proyek penting di kantor, padahal ia hanya ingin menghindari percakapan dengan rekan kerja yang selalu menanyakan kehidupannya. Ini jelas merupakan indikasi bahwa ada sesuatu yang perlu dihadapi di dalam diri kita. Menghadapi perasaan tidak nyaman itu lebih baik daripada terus-menerus bersembunyi di balik kesibukan. Dengan mengakui perasaan kita bisa mulai membangun hubungan yang lebih sehat dengan orang-orang di sekitar kita, yang pada akhirnya bisa memberikan dukungan lebih saat kita membutuhkannya. Bukan hanya menyibukkan diri yang bermanfaat, tetapi kejujuran terhadap diri sendiri juga sangat penting. Momen-momen ketika kita berani jujur tentang apa yang kita rasakan adalah langkah pertama menuju pertumbuhan. Ini memungkinkan kita untuk membangun kepercayaan diri dan memperkuat hubungan yang seharusnya saling mendukung. Ketujuh, seringkali, kita cenderung fokus pada hal-hal kecil yang tidak begitu penting sebagai cara untuk mengisi kekosongan. Misalnya, seseorang mungkin menghabiskan waktu berjam-jam merawat tanaman hiasnya tanpa menyadari betapa banyak isu emosional yang menunggu untuk dihadapi. Ini bisa menjadi pengalihan yang membuat kita merasa produktif tanpa benar-benar menyelesaikan masalah utama. Dengan menyadari bahwa hal kecil ini menjadi pelarian, kita bisa mulai mendefinisikan kembali prioritas kita. Meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan apa yang ingin kita capai secara emosional dapat membantu kita menyusun langkah yang lebih berdampak daripada sekadar mengisi waktu dengan hal-hal kecil. Ini adalah dorongan untuk melihat lebih dalam, bukan sekadar permukaan, agar kita bisa merasakan kemajuan yang sejati dalam hidup kita. Kedelapan, ada perasaan puas ketika kita merasa sibuk, namun seringkali itu hanya ilusi. Misalnya, seseorang merasa bangga bisa mengisi agenda harian dengan banyak hal, tetapi di dalam hati, mereka merindukan ketenangan dan waktu sendiri. Ketika kita merasa puas dengan kesibukan, kita bisa jadi tidak menyadari bahwa kita sedang menutupi perasaan yang sebenarnya perlu dihadapi. Mengubah paradigma tentang sibuk dan mengarahkan fokus kita pada pencapaian yang lebih berarti dapat membantu kita lebih memahami diri sendiri. Jika kita bisa mengalihkan pandangan dari kesibukan ke kualitas aktivitas, kita bisa menemukan kedamaian dalam kesederhanaan. Dengan memilah aktivitas yang benar-benar memberi arti, kita bisa lebih menikmati setiap momen, bukan hanya mengejar target tanpa makna. Kesembilan, akhirnya, kebiasaan yang paling menyasar adalah lari dari emosi yang tidak nyaman. Misalnya, seseorang yang mengalami patah hati mungkin memilih untuk terus-menerus berkumpul dengan teman-temannya, padahal dia butuh waktu sendiri untuk menyembuhkan luka. Lari dari emosi hanya menunda proses penyembuhan, dan seringkali memperpanjang penderitaan. Menghadapi emosi yang tidak nyaman bisa menjadi cara untuk belajar dari pengalaman itu,
sehingga kita bisa menjadi lebih kuat dan bijaksana. Mengakui emosi sebagai suatu bagian dari kehidupan adalah langkah penting untuk tumbuh. Dengan menerima dan meresapi pengalaman tersebut, kita bisa menjadi lebih siap menghadapi tantangan di masa depan dan menjadi pribadi yang lebih utuh. Ini tidak berarti kita harus menghadapi semuanya sekaligus, tetapi kita dapat melakukannya sedikit demi sedikit, sehingga menjadikan perjalanan ini lebih terjangkau. Kalau kamu merasa terjebak dalam kebiasaan menyibukkan diri ini, jangan ragu untuk berkunjung ke ruang tumbuh. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.